Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. 2. Siswa dapat mengetahui macam-macam gaya. Untuk yang pertama, Pak Gofar akan membahas tentang pengaruh gaya terhadap benda. Namun, sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya gaya yang dimaksud Pak Gofar kali ini adalah gaya dalam ilmu IPA, bukan gaya yang seperti ini. Ini namanya bergaya. Jadi anak-anak, dalam ilmu IPA, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda, sehingga benda tersebut dapat bergerak. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Contoh gaya adalah mendorong gerobak, menarik gerobak, mengayuh sepeda, membuka pintu, menutup pintu, kemudian menarik timba air dari dalam sumur. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda. Antara lain, yang pertama adalah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya adalah mendorong meja. Meja yang semula diam jadi bergeser karena didorong. Mengayuh sepeda, sepeda yang semula diam dikayuh akhirnya bergerak. Kemudian mendorong gerobak, gerobak yang semula berhenti atau diam karena dipengaruhi gaya, maka gerobak tersebut dapat bergerak. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Karena gaya, benda yang bergerak juga bisa menjadi diam. Contohnya, sepeda yang dikendarai kemudian direm. Karena kita menarik tuas rem, akhirnya sepeda yang semula berjalan menjadi berhenti atau diam. Yang ketiga, benda menjadi berubah bentuk. Seperti contoh, botol air mineral yang diinjak atau diremas akan berubah bentuk. Yang keempat, benda bergerak berubah arah. Contohnya adalah bola yang menggelinding kemudian ditendang ke arah lain, maka arah bola akan berubah. Untuk materi selanjutnya, Pak Gofar akan menjelaskan tentang macam-macam gaya. Gaya ada 6 macam. Yang pertama adalah gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gesek. Untuk yang pertama, Pak Gofar akan menjelaskan tentang gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Aktivitas otot dapat berasal dari otot manusia atau otot hewan. Seperti contoh, anak menendang bola, ayah mengangkat kursi, kemudian mendorong gerobak, mengayuh becak, mengayuh sepeda, sapi menarik pedati, kuda menarik delman, dan lain-lain. Yang kedua adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi. Contohnya, jika benda dilempar ke atas, benda itu akan kembali jatuh ke bumi. Artinya, bumi mempunyai gaya gravitasi yang menarik benda, sehingga benda itu tidak akan jatuh atau melayang keluar angkasa. Yang ketiga adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang menggunakan pegas elastis.
Contohnya ketapel, karet gelang, per, dan lain-lain. Yang keempat, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya, besi yang didekatkan magnet akan tertarik oleh magnet. Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contoh, penggaris plastik atau sisir yang digosok-gosokkan pada rambut. Penggaris tersebut atau sisir tersebut akan menarik kertas kecil-kecil. Listrik tersebut disebut dengan listrik statis. Yang keenam adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya geseknya semakin besar. Semakin licin permukaan suatu benda, maka gaya geseknya juga semakin kecil. Contohnya adalah roda mobil yang bergesekan dengan jalan aspal. Itulah mengapa roda mobil dibuat bermotif. Tujuannya adalah memperbesar gaya gesek supaya mobil tidak mudah tergelincir. Begitu halnya dengan sepatu dan sandal. Bagian bawah sepatu dan sandal dibuat bermotif. Tujuannya adalah juga memperbesar gaya gesek supaya orang yang menggunakannya tidak mudah terpleset. Demikian anak-anak penjelasan Pak Gofar tentang pengaruh gaya terhadap benda dan juga macam-macam gaya. Anak-anak dapat kembali mempelajari di buku Bu Pena dan juga buku ESBS IPA. Kemudian untuk tugas hari ini anak-anak berlatih di buku Bu Pena halaman 89. Pak Gofar akhiri, selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.